Tetapi sore ini kita akan diberi semangat oleh jemaat mula-mula. Karena saya sudah jelaskan minggu lalu bahwa jemaat mula-mula atau jemaat di Yerusalem juga menghadapi satu kondisi yang tidak mudah. Mereka lebih lagi, mereka ada dalam penganiayaan. Belum lagi dalam ekonomi mereka sangat susah. Tetapi yang luar biasa, di ayat 42, mereka tetap bertekun di dalam persekutuan. Di tengah situasi yang sulit, di tengah penganiayaan, mereka tetap bertekun di dalam persekutuan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hambatan, tantangan dalam persekutuan karena pandemi yang ada seharusnya tidak mematahkan semangat kita untuk terus bertekun di dalam persekutuan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya perlu ingatkan kita semua bahwa persekutuan tidak selalu harus berkumpul bersama dalam satu ruangan. Persekutuan adalah ketika kita saling memperhatikan satu sama lain. Ketika Bapak Ibu saling mendoakan satu sama lain. Ketika Bapak Ibu saling terbuka satu sama lain. Ketika Bapak Ibu tidak menjalani kehidupan Kristen sendirian. Bapak Ibu dan saya sedang ada dalam persekutuan. Bapak Ibu Saudara, mari kita terus bangun komunikasi yang baik untuk memperhatikan satu sama lain. Karena inilah kehendak Tuhan untuk kita saling memperhatikan. Tubuh bukanlah tubuh jika tercerai-berai. Sebagai tubuh kita harus bersekutu, ya, dengan tidak memikirkan orang, dengan tidak memikirkan diri sendiri, tapi kita belajar peduli akan kebutuhan orang lain. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan sore hari ini kita akan menjawab satu pertanyaan. Mengapa kita perlu bertekun di dalam persekutuan? Mengapa Bapak, Ibu, dan saya perlu bertekun di dalam persekutuan? Minimal ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, alasan yang pertama, karena persekutuan adalah sarana pertumbuhan iman. Karena persekutuan adalah sarana pertumbuhan iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Amsal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertumbuhan rohani tidak bisa terjadi seorang diri saja. Pertumbuhan rohani tidak bisa dengan kita mengasingkan diri. Untuk bertumbuh Bapak Ibu dan saya memerlukan orang lain. Untuk bertumbuh Bapak Ibu dan saya perlu terlibat di dalam persekutuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persekutuan yang sehat adalah persekutuan yang bertumbuh. Tetapi untuk terciptanya persekutuan yang bertumbuh, kita perlu ada gesekan satu sama lain, ya. Karena memang kita perlu jujur bahwa setiap kita memiliki duri, ya, seperti keegoisan, suka menghakimi, suka menang sendiri, ya. Oleh sebab itu diperlukan persekutuan yang saling membangun satu sama lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Persekutuan dengan tubuh Kristus, di mana kasih akan teruji. Di mana kasih itu akan terbukti. Jadi Bapak Ibu, persekutuan adalah tempat untuk kita belajar saling mengasihi satu sama lain. Kita saling mengembangkan karakter Kristus di dalam persekutuan. Jadi jangan heran ketika di dalam persekutuan ada orang-orang yang menjengkelkan, ada orang-orang yang punya sikap yang tidak baik. Bapak Ibu Saudara, ingat Tuhan bisa memakai orang-orang sekitar kita, ya, di dalam persekutuan kita untuk menumbuhkan iman kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, persekutuan adalah tempat di mana kita ditumbuhkan iman kita. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan, ya. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, karena dengan persekutuan kita bisa saling menguatkan. Saya ulang, karena dengan persekutuan kita bisa saling menguatkan. Alkitab berkata dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 9, berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Perhatikan ayat 10. Kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berada dalam suatu persekutuan, beban dan masalah seharusnya kita tidak pikul sendiri,
ya. Tetapi kita beroleh kekuatan dari saudara-saudara seiman kita. Mereka menopang kita dengan doa, mereka menguatkan dengan kata-kata penguatkan. Itu yang Tuhan harapkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, sejak penciptaan manusia, Tuhan sudah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian 2 ayat 18. Meskipun konteks ini seringkali dipakai untuk memberi penjelasan ketika membangun keluarga atau membangun pernikahan. Tetapi Bapak Ibu, ada makna yang dalam. Ya, selain untuk membangun keluarga, di sini Tuhan mau menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang bersekutu. Manusia adalah makhluk yang memerlukan satu sama lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Artinya Bapak Ibu dan saya adalah manusia yang rapuh, yang membutuhkan orang lain. Ya. Dan Tuhan sendiri telah memberi contoh. Ya, ketika dia ada di Getsemani, di Taman Getsemani, ketika dia ada dalam pergumulan yang berat, Alkitab berkata apa? Tuhan Yesus membawa murid-muridnya untuk berdoa bersama. Dia berkata, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Matius 26 ayat 38. Artinya, Tuhan mau memberitahu kita perlu persekutuan. Kita butuh orang lain yang saling menguatkan. Dan itu bisa terjadi ketika kita ada dalam persekutuan yang sehat. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu ada dalam persekutuan, persekutuan itu bisa saling menguatkan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Mengapa kita perlu bertekun di dalam persekutuan? Karena dengan persekutuan kita bisa saling melengkapi. Karena dengan persekutuan kita bisa saling melengkapi. Saling melengkapi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan untuk menjadi serupa dengan Kristus, perjuangan ini menjadi sangat berat ketika Bapak Ibu berjuang sendiri saja, ya, tanpa penguatan, tanpa teguran dari orang lain, ya. Ini akan menjadi sangat berat sehingga Bapak Ibu dan saya perlu persekutuan untuk saling melengkapi, saling menopang satu sama lain. Ketika kita mengakui dan menyadari bahwa persekutuan bukanlah tempat orang-orang yang sempurna, melainkan tempat orang-orang yang berharap untuk menjadi sempurna seperti Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama dengan saya. Kita adalah orang-orang yang belum sempurna. Mari kita ada dalam persekutuan untuk bisa saling melengkapi satu sama lain. Saling menopang satu sama lain. Untuk kita sama-sama menjadi serupa dengan Kristus. Oleh sebab itu, sore hari ini, marilah kita tetap bertekun di dalam persekutuan. Meskipun di pandemi seperti ini. Biarlah kita tetap semangat untuk bersekutu dengan satu sama lain. Saling menguatkan satu sama lain. Saling mendoakan satu sama lain. Tuhan mengingatkan kita, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena kita semua sangat memerlukan menjelang hari Tuhan yang semakin dekat ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita tundukkan kepala mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita berdoa, Bapa di surga, terima kasih untuk teladan dari jemaat di Yerusalem. Bagaimana mereka bertekun di dalam persekutuan di tengah masa-masa yang sulit sekalipun. Tuhan, terima kasih karena kami ingatkan kembali, persekutuan adalah sarana untuk kami boleh bertumbuh di dalam iman kami. Inilah tempat kami bertumbuh bersama-sama. Tuhan, dengan persekutuan kami saling dikuatkan. Kami nggak bisa sendiri, Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami untuk kami ada dalam persekutuan senantiasa. Persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan dengan sesama kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu. Menaruh terus semangat kerinduan untuk bersekutu bersama-sama. Saling menguatkan satu sama lain. Saling mendoakan satu sama lain. Karena kami sangat memerlukan itu semua. Terima kasih Tuhan, berkatilah pertumbuhan rohani anak-anak-Mu. Biarlah kami semakin hari semakin menjadi serupa dengan Kristus. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Hamba berdoa Tuhan, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami setiap orang percaya,
kiranya menyertai, memberkati kami sepanjang minggu ini. Tuhan, lindungilah kami. Tuhan, jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Dan biarlah lewat hidup kami, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita telah selesai mendengar firman Tuhan. Mari kita terus bersemangat di dalam persekutuan yang ada. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan meresponi firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya dengan lagu Indah Bersamamu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.